Warosihuna fil ilmi itu adalah Rasul yang diridhoi. Ya, itu udah surah Al-Jin ayat 26-27. Bunyinya begini. Alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtado mi rasulih. Ya. Terus selain itu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ard. Ya. Paham gak tuh? Ngomong apa sampean ini? Saya tidak menuhankan ulama mufassir muhaddis, tetapi saya mengamalkan hadis. Antara lain hadis dari Al-Baihaqi, nomor hadisnya 2199. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'ah. Barang siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, seperti Abang Erik ini, lalu misalnya benar pendapat itu, maka orang itu betul-betul masih keliru. Ya. Jadi hadis lain At-Tirmidzi nomor hadisnya 2874. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara mengenai Al-Qur'an, termasuk di sini mengenai hadis kan, tidak berdasarkan ilmu. Di sini maksudnya antara ini 15 ilmu alat, maka bersiap-siaplah dia berada di neraka. Itulah. Ini hadis ini. Itulah. Jadi saya tidak mau di neraka. Saya berdasarkan pendapat para ahlinya. Jadi tidak berpendapat sendiri. Kalau sampean mengatakan bahwa saya ini tidak paham ilmu alat, paling tidak nahu sorof, apalagi sampean gitu loh. Kalau sampean bukan tidak paham nahu sorof, baca hadis dan Quran saja sering salah, apalagi maknanya. Coba saya baca suatu kaidah, salahnya di mana ya? Aqsata yuqsitu iqsaton fahuwa muqsitun idza adalah. Qasata yaqsutu qaston fahuwa qasitu idza jarah. Itu salahnya di mana? Nah, dengarkan ya, ini surah Al-Maidah ayat 46. Baca terjemahannya aja ya, sama tafsir lah katakan. Dan kami teruskan jejak mereka, para nabi pendahulu, dengan mengutus Isa ibnu Maryam, menggenapi apa yang telah ada sebelumnya di dalam Taurat. Jadi Isa ibnu Maryam itu menggenapi apa yang telah ada sebelumnya di dalam Taurat. Dan kami memberikan kepadanya Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, menggenapi apa yang telah diwahyukan sebelumnya di dalam Taurat, dan sebagai petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Injil itu adalah kitab non syariat, atau hanya menggenapi apa yang telah diwahyukan sebelumnya di dalam Taurat. Ya, sama dengan hadis qudsi atau firman Allah kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, karena beliau di dalam surah Ali Imran ayat 81 Allah berfirman, bunyinya tuh, lama ataitukum min kitabi wal hikmah
Tsumma ja'akum rasulun atau rasulan musaddiqal lima ma'akum. Ya, itu ya. Ali Imran 81. Apa saja yang aku berikan kepada kalian di antara kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang menggenapi atau membenarkan apa yang ada pada kamu. Maksudnya kitab dan hikmah yang ada pada umat Islam, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi dengan demikian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Khalifatullah Ahmadi wal Masih Maud adalah seorang rasul yang membenarkan kitab suci Al-Quran dan Sunnah atau syariat Islam. Ya, paham nggak tuh? Dan bagaimana yang benar? Yang selanjutnya, sampeyan itu tidak bisa membedakan hadis ikhtilaf dan hadis iftiraq. Jadi kalau ulama bercerai-berai itu sudah keniscayaan. Bahkan Ahmadiyahmu itu yang sudah bagian kecil sudah bercerai-berai lagi menjadi 12 firqah. Itu lebih kecil. Sedangkan hadis ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi bukan ulamanya Ahmadiyah loh. Jadi itu merupakan rahmat. Itu yang selanjutnya. Yang terakhir, tunjukkan kalau kamu dan Ahmadiyahmu itu belajar langsung kepada Al-Quran dan kepada Rasulullah. Tunjukkan mana buktinya. Kalau kami berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah itu berdasarkan sanad daripada ulama, al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi tidak mungkin siapapun yang mengaku langsung belajar kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, termasuk Ahmadiyah dan panjenengan, kalau tidak melalui jalur ulama, di mana ulama itu dengan sanadnya yang mutasil merupakan al-ulama'u warathatul anbiya. Tunjukkan, buktikan pada saya dengan dalil sanad bahwa panjenengan belajar kepada Allah dan Rasulullah langsung. Gitu, tunjukkan. Kalau tidak, ya yalah. Kalau tidak bisa menunjukkan, pendusta lagi panjenengan ini. Sudah sepuh kok sering berdusta. Kok berdusta menjadi kesenangan ya. Ya, jangan-jangan pengikut dajjalun kadzabun panjenengan ini, abahku. Ngomong apa ente ini? Kamu itu sudah menuhankan ulama kamu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Buktinya, ya, ketika saya membacakan ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah SAW atau oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad atau oleh para khalifahnya, Anda malah mengatakan nggak pakai ada dalil, nggak pakai dalil. Kenapa? Karena dalilnya harus berdasarkan mufasir, ulama yang sudah bercerai-berai, atau menggunakan 15 ilmu alat ulumul Quran. Nah, itu kan artinya sama dengan menjadikan ulama-ulama sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, bisa paham nggak tuh? Abairi, saya kasih tahu ya. Al-Maidah 44 diperjelas oleh Al-Maidah 46, finishing dipertegas oleh Al-Maidah 48 dengan frase musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Jadi frase muhaiminan alaih itu sama dengan aminan alaih, sama dengan hafidhon alaih, sama dengan hakiman alaih, sama dengan musaytiron alaih, sama dengan musalliton alaih, dan lain-lain. Artinya segala informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran kalau serancang sebangun dengan informasi Al-Quran itulah kebenaran. Tetapi kalau bertolak belakang bahkan secara diametrikal itulah bukan kebenaran.
Menurut siapa? Bukan menurut saya, menurut banyak ulama mufassir, antara lain Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bahrul Muhit di juz 2 halaman 512, dan menurut yang lain-lain. Begitu abahku. Ya memang benar. Jadi yang dimaksud musaddiqol lima baina yadaya minat Taurat. Kemudian di ayat 48 juga sama. Al-Quran juga adalah musaddiqol lima baina yadaihi minal kitab. Nah, yang dimaksud kitab ini adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu musaddiqol lima baina yadaihi minal kitab wa muhaiminan alaihi, ya, penjaga atas kitab-kitab tersebut ya, terdahulu itu ya. Jadi kebenarannya itu seperti itu. Nah, jadi Al-Quran ya itu kitab syariat, tetapi pada saat yang sama juga dia membenarkan wahyu-wahyu yang ada dalam kitab terdahulu. Nah, sekarang kan ada Alkitab tuh yang di dalamnya Taurat, Injil, Zabur. Nah, di dalamnya sudah kecampur aduk itu, terinterpolasi. Makanya kami menerjemahkannya itu ya, Al-Quran itu musaddiqol lima baina yadaihi minal kitab wa muhaimina alaihi, yang artinya menggenapi apa yang telah diwahyukan sebelumnya di dalam Alkitab dan sebagai penjaga atasnya. Paham gak tuh ya? Wah, ini lagi-lagi panjenengan ya. Yo amit ya, amit loh, amit jabang bayi, memperkosa tafsir takwil ayat Quran. Jadi warrasikhuna fil ilmi itu bukan seperti ayat yang panjenengan amit-amit jabang bayi, bukan kasar ini, tapi pantas terhadap orang yang berdusta itu memperkosa tafsir takwil makna ayat Al-Quran. Tetapi warrasikhuna fil ilmi yang betul itu seperti yang saya katakan, menurut siapa? Menurut antara lain, sebentar saya baca, menurut Al-Bujairi ya. Ini di dalam kitab Tuhfahnya ya kan. Juga menurut banyak ulama ahli hadis dan mufassir ya. Salah satunya berdasarkan Tuhfatul Murid halaman 54, juga di halaman yang lain ya, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Saya baca dengan cepat ya. Kalau sampean kan ngarang saja berdusta itu. Saya baca teksnya dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahara mimma qarrarnahu ittifaqus salafi wal khalafi ala ta'wilih al-ijmali li'annahum yusarrifuna an-nassah al-muhimah an dhahirihil muhalih alaihi ta'ala, lakinnahu mukhtalafu ba'da dhalika fi ta'yinil muradi min dhalikan nasih wa adamih at-ta'yini. Walhasil annahu idha warada fil qur'ani awis sunnati ma yush'iru bi ithbatil jihati awil jismiyati awil surati awil jawarihi ittafaqa ahlul haqqi wa ghayruhum ma'adal mujassimata wal musyabbihata ala ta'wilih dhalika liwujubi tanzihihi ta'ala amma dalla alaihi bijasabih zahirihi. Begitu Abang Irik. Kalau sampean mana itu kitab tafsirnya menurut siapa? Jangan ngarang sendiri loh, hadisnya sudah jelas tadi. Jangan berpendapat sendiri, lagi-lagi berdusta panjenengan ini.
para ulama sepakat ayat-ayat Al-Quran itu wa yufassiru ba'duhum ba'do. Nah, jadi saling menafsirkan satu sama lain. Kan? Nah, percaya nggak kamu itu, Romli? Itu pendapat ulama itu, ulama NU kan begitu. Nah, jadi ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat yang lain juga dalam Al-Quran, ya. Jadi dengan demikian maka yang dimaksud dengan mutahharun atau tadi fil ilmi itu ya fil ilmi itu, aduh saya lupa ini kata kalimatnya. Ya fasiru fil ilmi itu adalah Rasul yang diridhoi atau khalifahnya, bukan ulama mufasir, bukan. Enak aja mufasir kalau ulamanya masih ulama warasatul anbiya, oke. Tapi kalau ulamanya sudah bercerai-berai, tidak oke itu, ya. Yang oke itu adalah ulama warasatul anbiya atau warasihuna fil ilmi itu adalah pertama utusan Allah, ya, ada di dalam surah Al-Jin ayat 26-27. Yang kedua khalifahnya ada di dalam surah An-Nur. Ini bukan memperkosa, ini ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain, ya. Aduh, jangan main kata dusta lah, ya, nggak lucu itu kamu tuh. Kamu yang tidak paham itu Asuro aja kamu tidak paham kok. Warosihuna fil ilmi, warosihuna fil ilmi, ya, itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam. Mereka berkata, ya, artinya kami beriman kepadanya, semuanya berasal dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang meraih nasihat kecuali orang-orang yang berakal. Nah, jadi untuk memahami kalimat warosihuna fil ilmi itu, jawabannya ada di dalam Al-Quran juga. Siapa itu? Ya Rasul atau ahla zikri itu Rasul atau para khalifahnya. Jelas ya. Jadi karena dua-duanya baik Rasul maupun khalifahnya itu dijadikan oleh Allah, bukan dijadikan oleh manusia, ya, kecuali mufasirin itu apalagi sudah bercerai-berai. Nah itu baru itu dari manusia, ya, walaupun pakai ilmu tapi ilmunya bukan dari Tuhan, itu ilmunya dari apa? Dari 15 ilmu alat, atau ya itu salah satunya itu Nahusoro, ya, Balago, Badi, Ma'ani dan semacamnya, ya. Oke, sudah malam Romli, ya. Saya akan quit dari grup ini dan kamu pelajari surah Asy-Syura ayat 51, ya. Kita diskusi di tempat yang lain, oke? Di grup yang lain. Saya akan quit dari grup ini, oke? Wah, lagi-lagi panjenengan ini berdusta ya, kalau tanpa menyebutkan dalil yang nyata. Jadi pendapat panjenengan itu menurut mufassir siapa atau menurut muhaddis siapa? Jangan ngarang sendiri loh. Panjenengan membaca ayat saja salah-salah dan menafsirkannya dengan pendapat sendiri, salah lagi. Di mana dinyatakan menurut mufassir siapa bahwa Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 46 itu merupakan apa? Injil itu adalah non syariat. Sekali lagi non syariat menurut siapa? Kalau sampean ngarang sendiri, yaitu hadisnya sudah jelas. Panjenengan ini berdusta, sungguh sangat-sangat tidak benar kalau menurut pandangan sendiri, ya. Tetapi kalau menurut yang saya baca bahwa Al-Anbiya ayat 25 itu diperjelas dengan An-Nisa
163 diperjelas dengan Al-Maidah 44, diperjelas dengan Al-Maidah 46, diperjelas secara finishing Al-Maidah 48, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Jadi Alkitab yang pertama itu lil ahad, artinya sesuatu yang sudah diketahui, maksudnya Al-Quran. Kalau Alkitab yang kedua itu, kalau Alkitab yang pertama Alkitabah fathah ba-nya itu lil ahad, namanya Al-Quran yang dimaksud. Kalau Alkitabih yang kedua ini adalah lil jins, jenis-jenis kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini ilmu tingkat dasar ini. Apa seperti ini sampean memahami? Oh ya, enggak memahami. Ini salah satu dari 15 ilmu adat. Wa muhaiminan alaih. Ya. Jadi muhaiminan alaih itu ya. Sekali lagi frasenya sama seperti aminan alaih, sama seperti syahidan alaih, bukan syah haknya yang panjang, syahidan alaih ya, sama dengan raqiban alaih, sama dengan hafidhan alaih, sama dengan hakiman alaih, sama dengan musaytiron alaih, sama dengan musalliton alaih, yang artinya antara lain ya, segala informasi kitab sebelumnya kalau sama itulah kebenaran, kalau tidak sama itulah ketidakbenaran. Ya, juga antara lain bahwa musaitiron dan musalliton alaih itu artinya Al-Quran itu menundukkan dan menguasai terhadap kitab-kitab sebelumnya. Penguasaan Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya adalah dengan menasah, ya, membatalkan berlakunya syariat ajaran agama-agama sebelumnya. Ini frase ilmu nasikhah mansukhah termasuk dalam 15 ilmu alat loh. Ya. Jadi penafsiran ini dipertegas oleh frase-frase berikutnya yang menunjukkan bahwa mansukhnya syariat kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Ini tidak menurut saya ini, ya. Menurut antara lain Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsir Al-Bahrul Muhitnya juz 3 tadi itu. Juz 3 halaman 512. Juga menurut Az-Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf itu juz 1 halaman 627. Juga menurut Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani juz 2 halaman 513. Juga menurut Al-Qasimi dalam Mahasinut Ta'wil juz 4 halaman 156. Juga menurut Al-Jaziri di dalam Aisarut Tafasirnya juz 1 halaman 638 dan lain-lain. Jadi kalau menjelaskan itu seperti saya Abah ini, jadi tidak diancam neraka kalau panjenengan selama tidak menyebutkan menurut mufasir siapa, tidak diancam neraka. Oleh siapa? Oleh hadis At-Tirmidzi, oleh hadis Al-Baihaqi tadi. Tolong kalau menjawab itu dengan teks aslinya dibaca dan referensi aslinya juga dibaca, juz berapa, halaman berapa, oleh siapa, begitu Abang Erik. Kalau tidak seperti itu, waduh, ya mohon izin saya mulai tadi ternyata dibohongi oleh orang-orang yang bohong ya. Orang-orang tidak berdasarkan mufassir muhaddis tapi mokong. Waduh, siapa yang bodoh ini kalau begitu ya. Loh, kalau tidak dusta apa? Selama panjenengan bernarasi tidak menurut mufassir muhaddis siapa, itu berdasarkan hadis
Al-Baihaqi ditunjang oleh hadis At-Tirmidzi tadi adalah betul-betul keliru. Artinya apa ya, pendusta lah. Kecuali mulai tadi panjenengan menurut hadis ini dibaca, menurut mufassir ini dibaca, menurut muhaddis ini dibaca. Oh enggak sama sekali, ya pendusta itu. Ngomong apa lagi nih? Makanya setiap omongan panjenengan kalau tanpa dalil dari mufassir dan muhaddis, karena mufassir dan muhaddis ilmunya itu punya sanad. Walaupun itu manusia, tetapi punya sanad yang bersambung. Ya dari baginda Nabi juga. Sekarang omongan panjenengan yang tanpa dalil itu menurut siapa, dalam kitab apa, teks aslinya apa, begitu loh. Selanjutnya, Khalifatullah itu adalah umum, dibatasi oleh Khalifatur Rasul atau khilafatan ala minhajin nubuwah, itu yang khusus. Jadi figur-figur khilafatan ala minhajin nubuwah itu sudah tertentu, ya. Artinya tidak semua khalifatullah itu termasuk di dalam khilafatan ala minhajin nubuwah, tetapi figur-figur yang di dalam khilafatan ala minhajin nubuwah itu termasuk pasti di dalam khalifatullah. Jadi yang umum itu belum tentu termasuk di dalam yang khusus, tetapi yang khusus itu sudah termasuk di dalam yang umum. Itu kaidah, gitu loh. Jadi kalau panjenengan tidak paham kaidah ini, makanya sering ngawur karena tidak berdasarkan pendapat ahli ilmu, gitu loh. Wah, kalau yang menafsirkan ar-rasikhuna fil ilmi itu ya Rasulullah, para sahabat Nabi sudah saya sebutkan nama-namanya, para tabi'in sudah saya sebutkan nama-namanya. Tidak ada di sana namanya Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado, apalagi khalifah palsu dari Ghulam Ahmad bin Ghulam Murtado. Yang palsu itu juga gak ada kok. Saya baca ini dari kitab seorang ulama ahli Quran dan ahli hadis, Syekh Ibrahim Al-Bujairi atau Al-Bajuri, dalam salah satu kitabnya At-Tuhfah, Tuhfatul Murid namanya. Kalau panjenengan kan gak ada centelan dalilnya sama sekali, mokong itu namanya. Diancam neraka oleh hadis At-Tirmidzi, oleh hadis Al-Baihaqi, bukan menurut saya. Apa kamu nyuruh saya belajar, orang kamu gak ngerti apa-apa, sering berdusta kok. Ayat hadis yang kamu bacakan itu benar, tetapi penafsiran penakwilannya kamu dustakan karena kamu tidak berdasarkan ulil amri atau ahli ilmu, ahlul ilmi, yaitu menurut pendapat kamu sendiri. Itu diancam neraka kok, dari hadis Al-Baihaqi dan At-Tirmidzi. Itu kamu sudah jelas diancam neraka kalau kamu tidak bertobat kok. Kok nyuruh saya belajar tentang ayat Quran? Saya mengajar hadis dan mengajar tafsir itu ya hampir tiap berapa waktu sekali kok. Kamu kok nyuruh-nyuruh saya? Apa kamu ini? Undanglah khalifahmu ke sini debat dengan saya. Mesti saya lucuti kebodohannya. Apalagi kamu mulai tadi ini sudah kamu kelojotan kok. Cuma yang menang dari kamu itu mokong saja, mokong tanpa ilmu. Ya itu saja kemenanganmu. Kalau yang lain kelojotan kamu ini Abah Erik, tobat.